Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, teks kita yang sengaja diambil panitia tertulis dalam Mazmur 104 dan akan menjadi renungan kita pada Pesparawi Kabupaten Samosir tahun 2023 ini. Saya akan baca. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Coba kita periksa saudara, teks ini akan lebih komplit. Coba kita perbandingkan dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, menyanyi dan bermazmur selagi aku hidup. Dalam bahasa Inggris hampir sama nadanya. I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Jadi ada memuji, memuliakan. Tapi dalam bahasa Batak kita ini lebih komplit saya lihat. Saya baca Edehonokku majahoba saliling dingolukku. Ada penambahan kata ubalu parhinalwana au. Ubalu parhinalwana au, memuji debatakku saliling adong do peau. Jadi semakin komplit apa yang kita lakukan pada pagi ini dalam Pesparawi. Ternyata segala alat-alat musik yang berkumandang dan semua lagu pujian dan syukur kita menjadi bagian persembahan kita kepada Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan, baik suara merduku dan segala alat-alat musik yang ku mainkan, memuji, bermazmur selama aku hidup. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat dulu sejenak. Sebenarnya ini adalah ungkapan iman oleh Daud. Tetapi apa yang memotivasi Daud sehingga dia berani mengatakan pengakuan ini? Selama aku hidup, aku harus bernyanyi. Aku harus bermazmur. Jadi seolah-olah dia mengatakan no time without singing. Tiada hari tanpa bernyanyi. Tiada hari tanpa bersyukur, memuji dan bermazmur. Apa yang memotivasi, apa yang menggerakkan, dan apa yang melatar belakanginya sehingga Daud mengungkapkan pengakuan iman ini. Ternyata saudara, kalau kita periksa mulai dari ayat awal bahkan sampai ayat akhir, ada sebuah berita penciptaan. Di tengah alam jagat raya yang luar biasa indahnya, di tengah ciptaan Tuhan. Tadi kita sudah ingatkan dalam doa dan dalam liturgis kita, ternyata alam ciptaan Tuhan yang diberikan Tuhan, alam ciptaan yang diberikan Tuhan yang sungguh indah ini, ternyata melatar belakangi Daud untuk mengungkapkan mazmurnya. Jadi ada sebuah kekuatan ciptaan ini yang menggandeng Daud untuk mengaku
bahwa segala sumber yang adalah dari Tuhan. Coba kita lihat, kalau kita baca saudara-saudara di ayat 10 gitu ya. Ayat 10, engkau melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberikan minum segala binatang-binatang di padang, melengkapi segala sesuatu ciptaan. Tuhan yang memberikan ciptaan alam yang indah dan luar biasa, komplit dan saling melengkapi, memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia, seluruh makhluk ciptaan. Bergandengan satu dengan yang lain, saling mencukupkan, saling support each other, sehingga mereka hidup bersama di tengah keindahan alam yang dahsyat, yang luar biasa ini. Itu sebabnya Daud mengatakan kehebatan ini harus melahirkan sebuah statement bahwa Tuhan, aku hendak menyanyi bagimu, aku hendak bermazmur selamanya. No time without singing, no time without bermazmur, seperti itu. Jadi ada sebuah latar belakang kenapa Daud mengungkapkan syukur, mazmur, pujian ini, karena kedahsyatan alam ciptaan Tuhan yang saling hidup melengkapi, yang saling we may live together. Together we can do more. Sekali lagi, tiada hidup, tiada waktu tanpa bermazmur bagi Tuhan. Inilah yang memicu, memotivasi, melatar belakangi kenapa Daud mengungkapkan iman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya saya katakan tadi, luar biasa panitia kita mengambil tema kita dalam Mazmur 104 ayat 3 ini di tengah samosir kita, di tengah samosir yang penuh dengan potensi danau, potensi alam. Nahum Situmorang juga pernah mengatakan gok disihasang nang eme nang bawang. Kita ditempatkan Tuhan di tempat ini, di tengah pembangunan samosir yang dahsyat, di tengah panorama, di tengah potensi-potensi alam yang luar biasa. Semua tersedia bagi kita, berbeda dengan yang lain. Bahkan orang lain juga memburu tempat ini, sehingga tempat ini bagaikan gula yang dikerumuni, dikejar oleh semut. Itu sebabnya dalam kebijakan BPODT akan menghadirkan jutaan, bahkan 2025 akan disebut 2,5 juta orang akan hadir di tempat ini melihat sungguh dahsyat alam ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah suasana ini, di tengah alam ciptaan yang dahsyat, Daud mengungkapkan, aku menyatakan imanku bahwa tiada hari tanpa mengucap syukur, tanpa bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan segalanya bagiku. Karena Tuhan telah mendukung aku, membantu aku, mencukupkan hidupku dengan alam ciptaan Tuhan itu. Aku berdampingan dengan alam ini, sebab alam ini adalah hidupku, sahabatku, yang tidak sedetik pun aku hianati dan aku sakiti. Sebab dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu
ciptaan Tuhan yang bernafas, memuji, mengagungkan, dan memasyhurkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita berdampingan dengan alam ciptaan ini, kita akan bermazmur, mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita tinggal di tempat di Samosir yang indah luar biasa, yang penuh dengan potensi, panorama, dan ragam yang telah Tuhan berikan buat kita. Mari hidup berdampingan saudara, karena Tuhan yang maha baik menempatkan kita di tempat yang luar biasa. Oleh sebab itu mari puji syukur nama Tuhan, bermazmurlah atas segala sesuatunya ini. Hidup berdampingan, mengajak yang lain, mengajak segala yang bernafas ini, mengajak segala ciptaan ini untuk bersyukur, bermazmur, untuk bernyanyi kepada Tuhan. Kita hidup bersama. Kita hidup bersama. Sekali lagi, kita hidup bersama. Oleh sebab itu diminta dan dipinta untuk tidak menyakiti satu dengan yang lain, untuk tidak menyiksa satu dengan yang lain. Jangan sakiti ciptaan lain, sebab itu adalah pemberian Tuhan. Ini sebenarnya dan mestinya yang harus kita syukuri. Ini sebenarnya yang harus kita nyanyikan dan puji atas keagungan Tuhan yang memberikan ini bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita diajak sekarang ini di tengah-tengah pesta, kita mau diingatkan, mari mengungkapkan iman kita untuk tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara, di dalam Mazmur 23, Mazmur yang paling terkenal ini, Allah Tuhanku, gembalaku yang baik, aku bernyanyi dan bersyukur, bermazmur baginya, sebab dia membawa aku ke rumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menghiburku, memberikan segala sesuatu yang kubutuhkan. Pujilah dia dalam segala lakumu dan segala tindakanmu dan segala perbuatanmu. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia telah mencipta segala sesuatunya baik. Kejadian 1:31. Tapi dia juga membawa kita sebagai gembala ke air yang tenang. Dia membawa dan menuntun kita ke rumput hijau, sehingga kita tidak kurang satu apapun. Sekali lagi, jangan saling menyiksa, jangan saling menyakiti. Mari mengajak. Kita bukan menyembah. Ini harus kita tentang, Bapak Ibu, kita bukan menyembah alam ciptaan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang berziarah ke tempat wisata kita ini, jangan sekali-kali mengajak mereka untuk menyembah alam ini, tetapi mari mengajak alam ini juga menyembah kepada penciptanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak panjang lebar lagi, saudara-saudara, selamat bagi kita semua. Tetaplah bermazmur, bernyanyi, tetaplah bersukacita. Jangan lewatkan bernyanyi satu detik pun, sebab Daud juga mengaku, hanya dengan nyanyian ini aku semakin dekat kepada Tuhan. Aku semakin dekat kepada Dia yang menuntun dan membimbingku. Bapak Ibu, saudara-saudara, memang di tengah lagu kita, syair lagu kita, di tengah pujian kita, ada sebuah kuasa Allah yang memiliki dinamika yang dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan lagu. Jangan main-main dengan nyanyian, pujian ini. Sebab pujian ini, nyanyian ini, mazmur ini memiliki kuasa. Saudara tahu, lihat sewaktu Daud memainkan kecapi, Raja Saul saat itu dilanda roh
roh jahat, sehingga dia tidak berlakon baik. Bahkan dia disebut gila dan kurang pikiran. Tetapi sebaik Daud memainkan kecapi, menyanyi dan bermazmur, ada sebuah kuasa Tuhan di tengah lagu dan nyanyian dan musik yang dia mainkan, sehingga setelah Daud memainkan, maka sembuhlah roh-roh jahat keluar dari Saul. Itu sebabnya saya katakan, jangan main-main dengan lagu. Mari berlagu, bernyanyi, bermazmur dengan baik. Itu sebabnya ada sebuah pelajaran khusus tentang bagaimana mengenal lagu yang baik, ritme, kunci, dan lain sebagainya. Jangan dipermainkan lagu-lagu kita ini, sebab lagu yang jelek akan mampu menghancurkan yang lain. Nah, yang kedua, saudara, lihat juga bagaimana kota Jericho, bunyi nafiri yang dimainkan bangsa Israel mampu merobohkan tembok Jericho, sehingga mereka masuk. Itu sebabnya sekali lagi, apa yang kalian nyanyikan, apa yang kita nyanyikan, mazmur yang kita lenturkan, akan memiliki kehadiran kuasa Allah ada di dalam sebuah nyanyian yang kita lantunkan. Nah, oleh sebab itu mari bernyanyi dengan baik. Sekali lagi, mari bernyanyi, bermazmur, berlagu dengan baik. Saya teringat waktu saya studi di Jepang, setelah saya pindah dari pendeta ke Resort Pangururan tahun 2013 lalu. Saya masih ingat 2003 barangkali. Jadi pada zaman musim es, ada masa musim es di Jepang. Jadi ternak ayam tidak mampu bertelur karena mungkin kedinginan seperti itu. Tapi dosen kami mengajak saya, Ren Justin, saudara ditugaskan untuk bernyanyi, memetik gitar di tengah kandang ayam sembari memberikan ayam-ayam makan. Saudara, apa yang terjadi? Tahu saudara apa yang terjadi? Setelah saya memberikan makan dan saya melantunkan lagu, oh Tautoba yang indah. Periksa saudara-saudara, sekejap ayam-ayam pun menjatuhkan telurnya. Sudah marpira. Ini kesaksian yang hidup, saudara-saudara. Oleh sebab itu saya katakan, apa yang dikatakan Nortir Simanukalit, sebenarnya lagu yang kita nyanyikan ini ada kuasa Tuhan yang hidup di dalamnya. Nah, itu sebabnya kalau kita berlagu menyanyikan lagu ini akan merangsang otak kanan. Itu kata Nortir Simanukalit. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak sekalian, kalau ibu kita di tengah suasana kehamilan, bernyanyilah di depan perut ibu yang hamil. Supaya, ini benar ini, supaya lagu yang kita lakukan akan menembus otak kanan yang terpengaruh semua akan brilian. Lihat saudara-saudara, presiden-presiden setelah diperiksa, mereka brilian karena terangsang otak kanan oleh lagu-lagu. Siapa presiden yang tidak pintar bernyanyi? SBY, presiden kita masa lalu. Siapa presiden kita? Obama. Semua pintar bernyanyi karena apa? Terangsang otak kanan oleh lagu-lagu dan mazmur yang dilantunkan. Oleh sebab itu saudara, bapak-bapak yang ikut sekarang ini bernyanyi, kalau ibu hamil, tolong ini dinyanyikan lagi supaya anak-anak kita ini brilian dan pintar-pintar ke depan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Lagu kita ini memiliki kekuasaan. Nah, biarlah pesta kita ini. Tadi saya dengarkan panitia mengatakan bahwa kita bukan merebut kejuaraan, sebab kalau kita merebut kejuaraan pasti terjadi konflik. Semua akan terjadi konflik. Kita bukan merebut kejuaraan, tapi kita semakin disadarkan bahwa kedekatan kita kepada Tuhan harus kita bina luar biasa. Dekatlah dengan Tuhan, sebab Dia Maha Baik. Dia memberikan segala sesuatu yang Anda, saudara-saudara butuhkan, yang kita butuhkan. Dia tidak pernah lengah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang terakhir ini, Tuhan akan menyingkirkan mereka-mereka yang menentang alam.
mereka-mereka yang destruktif kepada alam. Mari saudara-saudara bermazmurlah, tapi jangan lupa peliharalah apa yang diciptakan Tuhan bagi. Mari bersama-sama mengajak mereka untuk memuliakan nama Tuhan, saling melengkapi. We may live together, satu dengan yang lain. Biarlah core kita, pujian kita makin mendekatkan kita kepada Tuhan, sehingga kita semakin mempermuliakan namanya. Biarlah segala pujian kita merangsang kita untuk mengembangkan spiritualitas, mengembangkan kerohanian kita, sehingga kita tidak akan meninggalkan Tuhan kita sedetik jua apapun. Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat menjadi pemenang, tapi pemenang hanya di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Tuhan. Kami memahami, kami menyadari, kami beriman bahwa Engkaulah satu-satunya yang memelihara kami dan memberikan segala ciptaan-Mu, mendampingi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, bernyanyi, bermazmur, memuliakan nama Tuhan. Karena segala sesuatu indah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, pada saat pesta ini juga kami ingin diajak untuk bermazmur kepadamu, menyatakan terima kasih dan mengaku bahwa Engkau satu-satunya yang dipuji dan disembah. Tuhan kami Yesus, berkatilah segala peserta ini supaya mereka juga semakin dekat kepadamu di tengah mereka mengumandangkan lagu yang mereka berikan buat kami untuk diperdengarkan. Berkati juga Tuhan segala panitia ini dalam segala usahanya, biarlah segala sesuatu ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kami semakin hidup di tengah-tengah kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.